belajar pada saat ini di tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran kelima. Mari siapkan diri kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Nah, tentunya kalian masih ingat negara-negara anggota ASEAN. Kalian lihat dan kalian ingat kembali negara-negara mana saja yang merupakan negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kita lihat di negara Thailand. Thailand memiliki hewan yang bernama owa piletit. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Piletit hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Nah, negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Bacalah teks berikut. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora dan fauna, kegiatan ekonomi dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah, kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Nah, dari kedua negara yang tadi kita baca, kita lihat Indonesia dan Thailand, ambillah seluruh informasi yang kamu miliki. Tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut, meliputi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Nah, bisa kalian mendengarkan penjelasan ibu supaya kalian mengetahui informasi lengkap dari kedua negara ASEAN, Indonesia dan Thailand tadi di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan budayanya masing-masing. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Salah satu olahraga tradisional Indonesia adalah pencak silat. Bunga melati putih merupakan salah satu dari 3 bunga nasional Indonesia. Kebiasaan minum teh di Indonesia pun tidak mengenal waktu khusus. Bangsa Indonesia memiliki budaya gotong royong. Budaya gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Indonesia juga memiliki tarian dan kesenian yang sudah dikenal masyarakat dunia seperti tari saman dari Aceh dan tari kecak dari Bali. Kesenian yang terkenal antara lain wayang dan reok Ponorogo. Itu mengenai sosial budaya di Indonesia.
Nah, sosial budaya di Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratetta yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramaken adalah cerita nasional Thailand yang mengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina, karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang seduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Pohon bunga Ratchabruek atau dalam bahasa Inggrisnya Cassia Fistula bagi masyarakat Thailand merupakan bunga yang melambangkan persatuan dan harmoni dalam kebersamaan. Nah, yang mengenai kondisi ekonominya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, kalau Thailand di bidang ekonominya, Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, mengenai kondisi politiknya, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kita ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Nah, fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Nah, Thailand di bidang politiknya, seperti yang Ibu katakan tadi, Thailand adalah salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai negara Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Benchiang.
itu tadi tentang kondisi kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di antara negara Indonesia dan Thailand. Sekarang ayo berlatih. Gunakan angka-angka 4, 6, dan 5 untuk membuat soal cerita. Soal kalian harus memuat paling sedikit 2 operasi hitung berbeda. Nah, misalnya ibu beri contoh. 1, misalnya Bunia mempunyai 5 keranjang rambutan. Masing-masing keranjang berisi 4 kilo rambutan. Namun setelah diperiksa, ternyata ada 6 kilo rambutan yang masih mentah. Berapa kilokah rambutan Bunia yang matang? Itu ibu memberi contoh seperti itu soal ceritanya. Maka jawabannya dari soal cerita yang ibu sampaikan tadi, 5 dikali 4, karena tadi dikatakan Bunia mempunyai 5 keranjang rambutan, masing-masing keranjang berisi 4 kilo rambutan. Nah, jadi jawabannya 5 kali 4 dikurang 6. Tadi dikatakan setelah diperiksa ternyata ada 6 kilo rambutan yang masih mentah. Yang ditanya adalah berapa kilokah rambutan Bunia yang matang. Jadi 5 kali 4 dikurang 6, kita dahulukan dulu perkalian. 5 kali 4 20 kurang 6 menjadi 14. Maka rambutan Bunia yang matang adalah sejumlah 14 kilo. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, itu contoh yang dapat ibu sampaikan. Kalian nanti juga bisa mencoba untuk membuat soal cerita dengan menggunakan angka 4, 6, dan 5. Dan soal kalian harus memuatnya paling sedikit 2 operasi hitung yang berbeda seperti yang ibu contohkan tadi. Nah, demikian pelajaran yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Salam sehat.